Baik, perkenalkan nama saya Imam Akbar Pratama, NIM F1B021053. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1, analisis sistem tenaga 1. Yang pertama yaitu soal nomor 1, yaitu diketahui frekuensi 50 Hz, kemudian waktu sama dengan 0,02 dengan rentang 0,0001. Kemudian VT-nya diketahui sesuai NIM 53 cos dalam kurung 2 kali Pi kali F kali T sama dengan 53. Nah, di sini diketahui Vmax 53, Vrms-nya yaitu kita cari dengan membagi Vmax dibagi akar 2, 53 dibagi akar 2, sehingga menghasilkan nilai 37,47. Kemudian nilai Z yaitu sama dengan 1,25 sudut 60 derajat. Kemudian yang ditanya yaitu arus sesaat atau IT, kemudian daya sesaat dan atau PT. Adapun penyelesaiannya yaitu pertama kita mencari IRMS, di mana cara mencarinya yaitu dengan menghitung Vrms dibagi Z, di mana Vrms-nya 53 per akar 2 dibagi 1,25 sudut 60 derajat. Sehingga dihasilkan nilai 29,976 sudut negatif 60 derajat. Kemudian jika T sama dengan 0, maka IF-nya yaitu hasil dari IRMS-nya dikali akar 2 dikali cos kali 2pi kali frekuensi kali 0 waktunya kali plus 1 dikurang 60. Sehingga hasilnya 21,833. Nah, VT-nya ini yaitu sama dengan 53 cos kali 2pi kali 50 kali 0 dikurang 53 sama dengan min 48,668. Kemudian PT ya, atau dayanya sama dengan PT dikali IT, di mana PT yang diketahui yang sudah dicari yaitu min 48,668 kali IT, yaitu 21,833 sama dengan min 1062 hasil akhirnya. Kemudian untuk nomor 2, di sini diketahui V sama dengan 1200 sudut 53 derajat volt. Kemudian T1 yaitu sesuai ini 53 plus J0 ohm. Kemudian diketahui T2 6 plus J53 ohm. T3-nya diketahui 30 min J53 derajat ohm. Nah, di sini ditanya S1, S2, S3, dan S total. Di mana S ini merupakan daya semu. Nah, pertama S1. Nah, mencari S1 yaitu menggunakan rumus V dibagi dengan T1. Nah, untuk nilai V-nya ini kita kuadratkan 1200 pangkat 2 dibagi T1 53 sudut 0 derajat. Sehingga dihasilkan nilai 27,69. 27169. Kemudian kita mencari S2-nya. Nah, di S2 ini sama seperti S1, nilai V dibagi dengan T2. 1200 pangkat 2 dibagi
6 plus J53. Nah, di sini dari rektangular kita ubah ke polar. Jadi menghasilkan 53,14 sudut 83,54 derajat. Sehingga hasil pembagian tersebut dihasilkan nilai 2798,23 sudut 83,54 derajat. Nah, di sini kita ubah lagi dari polar ke rektangular sehingga menghasilkan nilai 7691,51 plus J2598. Nah, kemudian S3-nya. Di S3 ini sama seperti sebelumnya, nilai V kuadrat dibagi dengan T3. Di sini nilainya 30 kurang J53. Dihasilkan 1242 per 60,90 sudut 60,49 derajat. Hasil dari pembagian tersebut bernilai 23645,32 sudut 60,49 derajat. Kemudian kita ubah ke rektangular menjadi 11647,104 min J20577,806. Sehingga kita bisa mencari nilai S totalnya. Di mana nilai S totalnya itu kita menjumlahkan dari ketiga nilai S tadi, S1, S2, dan S3. Nah, di sini dapat dihasilkan dari penjumlahan S total yaitu 46507,614 plus J min 17979. Kemudian untuk nomor 3. Nah, di sini diketahui J1 sama dengan 53 plus J02. Kita ubah ke bentuk polar menjadi 53 sudut 0 derajat. Nah, di sini J2-nya sama dengan 10 plus J53. Kita ubah ke polar menjadi 53,94 sudut 79,32 derajat. Di sini diketahui VRMS sama dengan 200 volt. Kemudian frekuensinya 60 Hz. Nah, di sini ditanya daya aktif, kemudian daya reaktif, faktor daya, sumber, dan total arus beban. Nah, di sini kita mencari Z totalnya dulu. Di mana rumus Z total yaitu Z1 kali Z per Z1 kali Z2 per Z1, Z1 plus Z2. Nah, di mana di sini Z1 nilainya 53 sudut 0 derajat kali dengan nilai Z2 53,94 53,94 sudut 79,32 derajat dibagi 53 plus J0 plus 10 plus J5. Sehingga dihasilkan hasil akhirnya yaitu 34,726 sudut 39,25 derajat. Nah, dari nilai ini kita ubah dari bentuk rektangular ke polar yaitu 26,891 plus J21,971. Selanjutnya yaitu kita mencari IRMS-nya, di mana IRMS-nya dicari dengan VRMS dibagi Z total. Nah, diketahui VRMS-nya 200 sudut 0 derajat, kemudian dibagi Z total yang sudah dihitung tadi 26,891 plus J21,971 sama dengan 200 plus J0 derajat dibagi 26,891 plus J21,971. Nah, untuk pembaginya ini kita ubah dari rektangular ke polar. Nah, di sini nilainya 200 sudut 0 derajat dibagi 34,72 dibagi 3
di 200 sudut 0 derajat per 34,72 sudut 39,25 derajat. Nah, hasilnya yaitu 6,2992 sudut min 39,25 derajat. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk polar kita ubah ke bentuk rektangular yaitu menjadi 4,878 min 3,98 J. Kemudian kita mencari S atau daya semuanya. Daya sumber. Sini kita mencari sumber yaitu dengan mengkalikan VRMS-nya kali IRMS. VRMS 200 dikali IRMS-nya 4,878 sudut min 39,25 derajat. Sehingga dihasilkan nilai 975,6 sudut min 39,25 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk polar menjadi 755,49 min 617,26 J. Di sini P-nya diketahui 755,49, kemudian Q-nya 617,26. Kemudian cos P-nya. Cos P-nya dihasilkan 0,817. Kemudian yang kedua, ketika ditambah kapasitor, faktor daya sama dengan 0,95 leading. Kemudian untuk menghitung dayanya yaitu menggunakan rumus sin A cos sudut 0,95 dibagi 0,95 sehingga dihasilkan 975,6 sin cos min 1 bagi cos per 0,95 sehingga hasil AF-nya 17,922. Kemudian nomor 4 diketahui 3 buah beban dihubung paralel. Nah, diketahui tegangannya 1400 IRMS, kemudian frekuensinya 60 Hz, Z1-nya 53 kilovolt ampere, kemudian cos P-nya diketahui 0,25. Kemudian Z2 diketahui 20 kilowatt dan 53 kVAR kapasitif dan Z3 10 kilowatt resistif. Nah, di sini ditanya kilowatt, kilovolt ampere resistif, kilovolt ampere total, dan faktor daya sumber penyesuaian. Nah, di sini kita mencari S1, yaitu menggunakan nilai dari Z1 dikali cos P ditambah J Z1 sin cos min 1 dengan nilai cos P. Nah, di sini nilainya 53 Z1 kali cos P plus J Z1 sin cos min 1 kali 0,25. Di sini kita kalikan 53 kali 0,25 plus J53 sin cos min 1 kali 0,25. Sehingga didapatkan nilai 13,25 plus J51,31. Kemudian untuk S2-nya yaitu Z2 sama dengan 20 kilowatt plus min J53. Nilai dari Z2 tadi. Kemudian sama dengan 20 dikurang J53 sama dengan 20 kurang J53. Kemudian S3-nya sama dengan Z3 sama dengan 10 kilowatt. Kemudian menentukan kVAR kapasitor yang dibutuhkan untuk membuat faktor daya menjadi 0,95. Nah, di sini cos P barunya 0,9.
Kemudian kita mencari QCB sama dengan P total sama dengan sin A cos dikali cos baru per cos baru. Nah, di sini kita cari P total atau daya totalnya, yaitu dengan menjumlahkan nilai S1, S2, dan S3. Nah, di mana nilainya 13,25 plus J51,317 plus 20 min J53 plus 10 plus J0. Sehingga didapatkan hasil akhir 43,25 plus J min 1,68. Di sini P totalnya diketahui 43,25. Q totalnya J min 1,68. Dan mencari cos P-nya yaitu dengan cara menggunakan rumus cos kali Q total per P total. Nah, cos min 1,68 dari nilai Q total dibagi 43,25 dari nilai P total sehingga dihasilkan nilai akhir 0,997. Kemudian kita mencari P total. Daya totalnya yaitu sama dengan sin kali A cos kali cos baru per cos baru. Nah, di sini nilainya 43,25 kali sin cos min 1 cos pangkat min 1 kali 0,95 dibagi 0,95 sehingga didapatkan hasil 14,21. Di sini kita mencari nilai QC, di mana mencarinya yaitu dengan mengurangi QCB dikurangi dengan Q total. Nilai QCB-nya yaitu 14,21 dikurang Q total min 1,68 sama dengan 15,89. Di sini nilai SC-nya J 15,89, nilai ZC sama dengan untuk mencari nilai ZC yaitu dengan membagi P kuadrat dibagi SC sama dengan 1400 dibagi 1400 sudut 0 dibagi 15,89 sudut 90 derajat dalam kurung akar 2 dalam kurung pangkat 2 sehingga nilainya yaitu min 88,10 sama kemudian min 8,10 min J 88,10 ketika kita ubah ke rektangular. Nah, nilai C-nya ini kita dapatkan dari hasil perhitungan 1 dibagi J2 kali Pi kali F kali ZC sama dengan 1 per J2 Pi kali 60 kali J min 88,10 sehingga didapatkan nilai C-nya min 1,807 kali 10 pangkat min 8. Nah, di sini untuk nomor 5 diketahui V1 53 sudut 50 derajat, V2-nya 80 sudut 53 derajat. Z-nya diketahui 1 plus J10 ohm. Kemudian kita ubah menjadi 10,05 sudut 84,29. Kita ubah ke bentuk polar. Nah, di sini ditanya tentukan daya aktif dan daya reaktif yang disuplai atau diterima oleh masing-masing sumber dan rugi daya pada saluran. Pertama kita menghitung I12 yaitu dengan rumus V1 min V2 dibagi Z. Nah, V1 diketahui 53 sudut 50 dikurang V2 80 sudut 53 dibagi Z 10,05 sudut 84,29. Nah, di sini kita bagi 53 dibagi 10,05 kemudian dalam kurung sudut 50 dikurang sudut 84,29. Kemudian dikurang 80 dibagi 10 0,5 dalam kurung 95 min
sudut 84,29. Kemudian dihasilkan nilai min 34,29 min 7,960 sudut 10,71. Kemudian hasil dari pengurangan tersebut didapatkan hasil min 2,687 sudut min 45 derajat. Kita ubah ke rektangular menjadi min 1,899 plus J 1,899. Nah, kemudian kita mencari E12. E12 yaitu V kali F. P kali I. S12 yaitu kita menghitung dengan cara mengkali V dikali I. Di mana V 53 sudah 50 derajat dikali dengan I-nya min 2,687 sudut min 45 derajat. Sehingga didapatkan hasil min 142,411 sudut 5 derajat. Kemudian kita mencari nilai P, yaitu dengan rumus V1 kuadrat dibagi Z kali cos. Kali cos alfa min V1 kali V2 per Z dikali cos Y plus alfa 1 kali alfa 2 sama dengan 53 kuadrat dibagi 10,05 cos 84,29 min 53 kali 80 per 10,05 kali cos dalam kurung 84,29 plus 50 kurang 53. Sehingga dihasilkan nilai yaitu 279,502 cos 84,29 dikurang 421,890 cos 81,29. Sehingga hasil pengurangan tersebut didapatkan yaitu 261,969. Kemudian kita mencari nilai Q-nya, di mana nilai Q didapat dari V1 kuadrat dibagi Z kali sin alfa kali min V1 kali V2 per Z kali sin dalam kurung alfa plus alfa 1 min alfa 2. Sehingga di sini dimasukkan nilai V1 yaitu 53 pangkat 2 per nilai Z 10,05 kali sin alfa 84,29 min V1 kali V2 53 kali 80 per 10,05 kali sin alfa 84,29 plus alfa 1 50 min alfa 2 min 53. Sehingga didapatkan hasil 272,824. Nah, di sini kita menghitung P loss-nya atau rugi daya yaitu dengan rumus 3 kali rel I kuadrat kali rel Z dari rel imajiner dan rel I dan rel Z sama dengan 3 kali min 1,899 dikali 1 sehingga dihasilkan min 5,697. Demikianlah penjelasan dari tugas 1 mata kuliah analisis sistem tenaga 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.